Sedikitnya sih udah kali ya. Kalau secara pribadi itu Tiwi itu sebenarnya anaknya ambivert. Jadi dulu aku tuh mungkin ekstrovert. Tapi mungkin semenjak seiring berjalannya waktu, aku makin dewasa tuh sini kayak makin mengarah ke introvert gitu. Tapi ya in between masih bisa lah. Tapi aku tuh lumayan agak-agak nggak suka kalau ada di sekeliling aku tuh yang aku nggak kenal, atau ketika aku datang tuh aku udah ngerasa kayaknya nggak sefrekuensi deh gitu sih. Terus anaknya ceria, manja, masih kental banget sifat anak kecilnya gitu. Anaknya senang physical touch, senang diperhatiin, hobi ketawa, mellow sebenarnya gitu. Hal-hal yang membuat aku ngerasa aman itu adalah ketika aku berada di lingkungan yang tepat. Dalam arti orang-orang yang bisa membuat aku jadi apa adanya. Terus dimana aku bisa mengeluarkan sisi Tiwi yang mungkin nggak kebanyakan orang tahu. Terus mungkin ketika aku bisa mengerjakan yang aku suka banget dan aku bisa mendapatkan sesuatu dari hal yang aku kerjakan gitu. Buat aku tuh itu integritas banget sih buat aku ya. Yang tidak aman adalah terlalu di-push dalam sesuatu hal yang aku mungkin kurang bisa atau yang aku memang mungkin juga nggak suka, itu aku merasa tidak aman di situ. Dan kadang-kadang aku jadi lebih bisa memberontak gitu, yang mungkin bikin orang kayak kok Tiwi gini ya, tapi ya itu orangnya karena agak memendam, tapi bukan mendendam ya, tapi memendam gitu. Jadi kayak ya udah ditekan, giliran udah bener nggak tahan, buang. In the silence, feeling weightless and free, lost in the melodies, the rhythm sets me free. Yang membuat aku merasa bahagia adalah ketika aku bisa melakukan hal yang aku suka tanpa aku harus merasa diintervensi dengan apapun gitu. Mungkin kalau dulu tuh aku tuh anak yang sungkanan, apa-apa dipendem gitu. Terus aku nggak mau orang ngelihat aku tuh kayak gimana. Tapi sekarang itu karena dulu pernah kayak gitu dan ternyata nggak enak banget gitu rasanya. Dan akhirnya orang malah taunya belakangan. Jadi kalau ada apa-apa tuh males gitu kalau misalnya selalu apa-apa kayak itu biar waktu yang menyembuhkan. Bagus sih sebenarnya, cuma mungkin kalau sekarang itu aku lebih coba untuk bisa jujur dengan apa yang aku rasa. Terus aku coba untuk mengutarakan apa yang aku inginkan gitu. Cuma kadang-kadang mungkin karena masih belajar di tahap itu, mungkin ada beberapa penyampaian yang tidak berkenan di orang tersebut. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih. Aku orangnya kemudian kali ya. Kemudiannya tuh dalam arti kalau ada sesuatu hal yang aku nggak suka, aku paling males kalau harus dipaksa gitu sebenarnya. Kalaupun emang harus kulakukan, itu kelihatan banget aku kayak terpaksa itu kelihatan gitu. Terus dominan, kayak lebih pengen coba untuk belajar asertif gitu. Bawel, terus tapi kan terlalu bawel karena terlalu cuek juga gitu. Jadi kadang-kadang masih agak bingung untuk menempatkan bucin banget. Jadi pada sekalinya ada kena hal yang prinsipil banget tuh, aku bisa kayak langsung hilang. Gini, aku tuh kan anaknya senang ngobrol ya, aku senang berkomunikasi gitu. Jadi aku paling tidak suka dilarang, aku paling tidak suka diatur. Tapi kita bisa ngobrol dengan sangat baik gitu, karena aku senang berdiskusi. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang kamu jangan ngelakuin ini ya gitu. Tapi aku bertanya gitu, kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Apa salahnya kalau aku ngelakuin ini gitu? Ya nggak boleh aja. Nah itu tuh nggak bisa masuk tuh kalau ke aku. Kalau aku tuh harus ada, ya kenapa? Harus ada alasan yang masuk akal, tapi aku tetap pengen minta jalan tengah. Misalnya gini, aku nggak mau kamu nyanyi misalnya. Ya kenapa nggak boleh nyanyi? Ya karena gini. Apalagi 10 kota misalnya, tour, aku nggak suka, bla bla bla. Ya udah, 5 boleh kali ya. Maksudnya ini kan hal yang aku suka dan
kamu sudah mengenal aku dari dulu tuh aku sudah begini gitu. Dan aku nggak suka satu orang tuh mengintervensi hanya karena ego ya, bukan karena sesuatu hal yang memang oh iya ternyata emang harus seperti itu gitu. Ini aku nggak bisa kalau digituin. Itu yang membuat aku merasa dibatasi atau terbatasi sih. Kok harus dibikin konten yang lebih lucu? Karena aku bukan komedian, aku tuh cuma lucu aja. Aku tuh gak komedian, makanya aku tuh kayak terbebani gitu. Misalnya, Kak ini kayaknya harus lebih lucu lagi Kak, ini segala macam. Konten itu tuh bukan buat ngelucu, tapi itu emang yang TV banget gitu. Jadi ya merasa terbebani sih itu sih, sama kalau misalnya udah kayak, Kak bikin ini dong Kak bikin ini Kak. Kak, kok Bunda Korla Kak yang ini Kak, kayak yang ini Kak gitu. Kayak lo nggak tahu yang ngafalin dubbing Bunda Korla itu bikin kepala gue berasa tau nggak, terus tiba-tiba durasi bikin lebih lama lagi apa, ini terlalu banyak ekspektasi dari para netizen yang bikin aku merasa terbebani. Hai Best Brek, semoga di usia sekarang semakin soleha, semakin banyak rezeki, melimpah ruah, karir yang melejit, jadi hot mommy untuk Reo dan Alia, dan selalu disayang sama aku ya. 너와 웃던 순간 난 기억할게 너 안고 있었던 시간 그리워할게 어디서도 난 너를 그리워하며 Adalah ketika pada akhirnya aku merasa tidak berdamai dengan semua hal yang aku kerjakan, segala hal yang aku putuskan, dan itu memberikan dampak yang tidak bagus untuk orang-orang sekitarku gitu. Misalnya ke anak aku, misalnya kayak kenapa gue harus menuntut sesuatu yang sebenarnya mungkin ini belum di kapasitasnya dia gitu. Apakah bercermin lagi, merenung, apa ini aku berlaku kayak gini karena untuk memuaskan egoku sendiri atau karena apa ya gitu. Akhirnya setelah aku coba untuk merefleksi diri, ternyata ini memang karena ada sesuatu hal yang belum selesai dengan diri aku sendiri. Jadi disitulah aku merasa ini gue harus bisa menerima segala keadaan, aku balik lagi ke track awal gitu, mencoba untuk melihat lagi ke depan nih sebenarnya tujuan gue tuh apa, dan gue harus melihat juga dari sisi anakku ini, apakah dia memang sudah sepantasnya emang aku harus seperti ini sama dia gitu. Jadi di situ sih yang aku akhirnya coba untuk bisa mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Susah banget sih, susah banget, tapi akhirnya kesini-sininya setelah bisa tuh agak lumayan tidak menaruh ekspektasi tinggi kayak dulu gitu. Ada yang udah, ada juga yang belum. Tapi yang belum ini sedang aku proses juga sih. Makanya mungkin kalau apa ya, bisa kelihatannya kalau aku sudah mulai agak lebih bisa tenang gitu. Kalau ada apa-apa nggak begitu overthinking. Ketika aku ngerasa hidupku monoton-monoton aja, atau ketika aku mempunyai target yang baru, dalam arti kayak achievement baru, mencoba men-challenging diri aku untuk bisa mengambil di bidang yang baru, dunia yang baru, atau banyak biaya-biaya yang harus aku tanggung. Itu aku harus melakukan sesuatu, banyak harus gue bayar. Sekali ya, itu sih, kebanyakan sih ya lebih ke itu aja. Ya, karena buat aku sih, manusia itu selalu berproses dari dia lahir sampai dia mati. Dijahatin sama orang, melakukan sesuatu sih enggak ya. Ya kalau aku sih sekarang ini lebih milih pedulilah dengan orang-orang yang peduli dengan kamu. Bangunlah vibes yang positif dengan orang-orang yang bisa memberikan itu pada kamu. Hidupkanlah hidupmu dengan hal-hal yang lebih membuatmu bisa merasa apa ya, lebih grow up gitu, berkembang gitu. Itu sih, karena kalau mikirin kayak gitu-gitu terus ya kita akan selalu jalan di tempat sih, karena lebih baik kita berjalan dengan hal-hal yang lebih memberikan bahagia aja buat kita gitu. denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lembut
Aduh, momen ulang tahun kalau sekarang ini aku ada deg-degannya. Tau gak sih kayak memasuki krisis kepala 4 kali ya. Maksudnya kayak tahun ini kan 39 ya, 5 Februari ini aku 39 tahun, terus kayak sebentar lagi 40. Jadi kayak kemarin ini tuh pas aku nemuin uban, uban gitu. Aku curhat sama sahabat-sahabatku yang memang sudah melampaui kepala 4 gitu ya, misalnya udah 42, 43, aku cerita. Dan aku cerita sama orang-orang yang buat aku nggak ngejudge yang kayak apaan sih, ini enggak. Aku lebih senang cerita dengan orang yang bisa menyambut cerita aku dengan baik gitu, terus memberikan input yang bagus dan menenangkan. Wi, gue udah ngelewatin 40, umur gue udah 43, tahun ini 44. Biasa-biasa aja sih Wi, gitu kayak, oh iya, takut nih ada uban, ya nggak apa-apa ya, rayakan saja gitu. Ya itu kan kayak sebuah fase kehidupan, orang nggak akan selalu muda, pasti akan tua gitu. Iya ya, iya. Cuma mungkin karena kerjaanku gimana ya gitu. Ya mungkin pada saatnya, udah saatnya kamu harus memikirkan bahwa kamu tidak akan selalu tampil di depan layar gitu. Juga ya. Maksudnya banyak input yang bagus lah buat aku dan menenangkan. Dan buat aku kayak mereka ngerasa 40 tuh gak tua Wi gitu, 45 gak tua, gue gampar loh yang bilang tua. Kan gue masih tetap merasa muda. Ya juga ya, ya sudahlah. Maksudnya kayak aku ngeliat kayak Nadya Hutagalung gitu. Jadi kayak ya udah embrace aja, kayak merayakan gue punya rambut kayak gini gak masalah gitu. Rambutnya yang penuh dengan uban. Terus kayak beberapa kenalanku yang dia sangat happy gitu. Iya ya. Ya harusnya gue berkumpul dengan circle seperti ini mungkin gitu, yang kayak ngelihatnya bahwa ya penerimaan saja pada diri sendiri. Tiwi, gue mewakilin 7 sekawan mau ngucapin happy birthday. Semoga Tiwi diberikan hadiah yang terindah dari Allah, berupa kebijaksanaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Neng Tiwi matanya lentik, happy birthday cantik. Mwah. Love you, miss you so much. Aku tidak perlu perayaan sih sebenarnya, tapi kayak pada akhirnya sekarang momen ulang tahun ini buat aku lebih bisa untuk bercermin, merefleksi dari tahun kemarin, bersyukur dengan segala hal yang aku punya. Ya penting gak penting sih sebenarnya, ya 6 dari 10. Hai Tiwi, 10 tahun yang lalu berarti kan umur kamu adalah 29 tahun. 29 tahun itu adalah kamu sudah punya Reo, berarti umur Reo 2 tahun. Mungkin aku akan bilang bahwa jauh sampai umurmu 29 tahun ini, kamu harus lebih bisa bersyukur dengan apa yang sudah kamu alami, bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Jangan pernah takut dengan hal apapun selama memang kamu masih dilingkari oleh orang yang sayang banget sama kamu gitu. Tapi mungkin kamu kadang nggak menyadari karena kamu selalu berfokus dengan beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirkan, tapi karena dulu kamu sangat overthinking, kamu banyak menyalahkan dirimu sendiri. Tapi sebenarnya enggak. Lihat aku yang sekarang, gila, you made it. Jangan pernah takut dan yakin bahwa anak kecil itu yang umur 2 tahun pengen wewe. Wewe. Bye-bye. Saling. Dia sangat-sangat menyayangi kamu gitu. Yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tubuh. Oke, mungkin bulan Februari 2014 itu 1 bulan lagi Bapak meninggal. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga Dan itu penyesalan yang yang sampai sekarang masih ada di benak aku sih.
di sana mudah lagi semua pertanyaan. Peluk bapak ya, cuma tinggal 1 bulan lagi gitu. Bapak meninggal 5 Maret. Kalau bisa kamu ceritain semuanya, hal yang kamu pendem dari mungkin setahun yang lalu gitu. Ceritain semuanya, jujur sama dia. Karena sebenarnya nggak ada bapak tuh nggak enak. Kau mampir hari ini. Tapi nggak usah khawatir sih, aku malah berterima kasih sama kamu. Kamu kuat, kamu bisa ngelakuin semuanya tanpa harus berkata apapun. I love you. Oh, 49 tahun sih nggak bisa ngebayangin. Tapi yang pasti, Tiwi akan tetap menjadi Tiwi. Rajin olahraga, perbanyakin sunnah Islamnya, selalu menjadi sahabat untuk anak-anakmu, nikmati hidup ya Wi, tetap tersenyum, mudah-mudahan Tiwi yang 10 tahun mendatang ini tetap menjadi Tiwi tapi dengan versi yang jauh lebih baik. Di pagi yang cerah, mentari bersinar, senyummu menyapa, hatiku terbangun. Aku butuh kerjaan. Gandeng-gandeng. Kat. Apa yang paling aku butuhkan? Aku butuh kesehatan, keriduan dari Allah dengan hal-hal yang aku sedang kerjakan, tim yang solid, sahabat-sahabat yang menyayangi, anak-anak yang sehat dan soleh-soleha, aku yang menjadi lebih baik setiap harinya, aku yang berani untuk menghadapi hal-hal yang mungkin nanti akan datang, support system dan lingkungan yang membuatku merasa nyaman dan tenang, kerjaan yang sukses. Buat diri sendiri, terima kasih Tiwi sudah bertahan sampai sejauh ini, tidak takut lagi untuk mencoba hal-hal baru. Terima kasih juga sudah mencoba dan selalu belajar menjadi ibu, istri, anak, sahabat. Dan aku maafkan kamu dengan segala kekurangan kamu, dengan hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Mudah-mudahan kamu gak akan pernah putus untuk selalu belajar dan tetap menjadi Tiwi yang lebih baik lagi ke depannya. I love you, Tiwi. Assalamualaikum Wi, Barakallahu fi umri, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, diluaskan rezekinya dan karirnya selalu lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Semoga Tiwi lebih dewasa lagi, lebih bijaksana dalam bersikap dan sholatnya semakin rajin ya. Makin sehat, panjang umur, dan makin bijaksana. Dan iman Islamnya semakin bertambah kuat. Amin. Dan semakin sabar dalam menghadapi ujian. Love you. Happy birthday Kak Tiwi, sukses terus, sehat selalu dan diberkati di udara, darat dan laut dan semakin jaya. All the best for you, semua mimpi-mimpi kamu dan semua cita-cita yang lagi dikejar bisa tercapai. Pokoknya semangat terus, tetap jadi diri sendiri ya, dan selalu bahagia. Kakak Tiwi, aku cuma mau bilang jangan pernah merasa kesepian lagi ya. Karena kamu harus percaya, lihat dan rasakan bagaimana semua orang di sekitarmu itu sangat-sangat menyayangimu dan selalu berusaha membuat harimu selalu menyenangkan. Dan satu hal, aku bangga sama kamu atas semua pencapaian dan hal-hal baik yang datang buat kamu akhir-akhir ini. Pokoknya aku cuma pengen kamu selalu sehat, kamu selalu happy terus dan semangat terus.